Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada para petani dan seluruh pihak yang terlibat dalam pencapaian swasembada pangan nasional. Ia menegaskan pentingnya sikap waspada, berani mengoreksi diri, serta kesiapan menghadapi berbagai tantangan ke depan. Presiden Prabowo juga menyebut Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya, dan pemerintah berkomitmen mengelolanya secara optimal demi ketahanan pangan nasional. Didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, serta jajaran kepala daerah, Presiden meninjau proses tanam hingga panen padi berbasis teknologi modern. Berbagai inovasi seperti drone pertanian, asintan otomatis, pompa air modern, benih unggul, dan pupuk efisien ditampilkan untuk meningkatkan produktivitas serta meringankan beban kerja petani. NTV melaporkan. Bagaimana pencapaian salah satu poin di Astacita Presiden Prabowo Subianto ini di mata pakar? Kita akan membahas bersama narasumber yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom sore hari ini, pemirsa. Ada Guru Besar Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Profesor Bustanul Arifin. Selamat sore, Prof. Bustanul Arifin. Selamat sore, Mbak Naila. Ya, Prof, kita akan bahas soal swasembada beras dan tentunya target dari pemerintah soal swasembada pangan ya di sektor lainnya. Apa saja sih indikator utama yang membuat pemerintah menyatakan kita sudah swasembada? Baik, hari ini masih lebih banyak membahas swasembada beras. Di Pak Presiden tadi secara terus terang menyampaikan laporan kemajuan mengenai produksi beras. Saya mencatat berdasarkan laporan BPS tentu saja, produksi beras tahun 2025 diperkirakan tinggal 1 bulan sih sebetulnya, karena data Desember belum dilaporkan, data November yang dilaporkan, tapi sudah tercatat 34,60 juta ton, ya. Artinya itu masih lebih besar dari konsumsi kita beras tercatat 31,20 juta ton. Jadi memang masih surplus sekitar 3,4 juta ton lebih ya. Dan secara statistik tahun 2025 ini. Prof, swasembada beras ini disebut sebagai capaian ketiga dalam sejarah Indonesia. Nah, apa yang membedakan ya dari swasembada beras yang ketiga ini dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, Prof? Kalau yang pertama dulu zaman Pak Harto itu tercatat pada tahun 1984. Kemudian Pak Harto memperoleh penghargaan dari FAO sebagai perwakilan PBB ya, karena mentransformasi Indonesia dari importir beras menjadi swasembada. Kira-kira tahun 2003 kalau mau disebutkan sebagai sekedar catatan tidak impor itu juga tercapai. Pada waktu itu presidennya Bu Mega kalau tidak salah ya. Kemudian setelah itu baru tipis-tipis lah gitu. Nah, Anda tanya apa yang membedakannya? Ya. Tentu saja tantangan yang sekarang lebih besar, lebih berat. Tantangan sekarang itu sustainability atau keberlanjutan dari swasembada ini pasti lebih fragil ya. Kita harus lebih mempersiapkannya dalam konteks untuk menjaga resiliensi atau keberlanjutan dari swasembada ini. Mengapa? 2023 kemarin kita ingat masih kekeringan yang sangat hebat. Produksi kita turun sehingga kita impor 2023 3,5 juta ton. 2024 juga kita masih impor sampai 4,5 juta ton beras. Dan 2025 masih ada impor sih, tapi 364.000 saya catat itu ya sampai Oktober kemarin. November dan Desember belum ada data. Yang artinya beras khusus. Beras khusus itu beras basmati, beras Jepang atau beras yang untuk high income people gitu ya. Itu kita masih impor. Memang volume impornya pasti menurun, Mbak Naila ya. Kita kan 2025 ini cuma
ekuivalen 2,94 triliun ya. Tentu saja kalau tahun 2024 masih 45-an triliun, itu sangat besar sekali. Jadi konteks ini yang saya katakan tadi lebih menantang karena 2026 jangan sekarang dulu 2026 laporan BMKG ada kemungkinan kita kekeringan lagi, walaupun mungkin tidak El Nino ekstrim seperti 2023, tapi antisipasi 2026 ini tetap harus dilakukan. Alhamdulillah 2025 Tuhan Maha Baik sama kita, hujan cukup merata sepanjang tahun, kadang orang nyebutnya sebagai kemarau basah, sehingga alhamdulillah cukup kondusif bagi produksi padi kita. Gitu. Nah, bagaimana juga pemerintah memastikan bahwa swasembada beras ini tidak hanya sukses dalam satu musim panen saja, tetapi mungkin targetnya bisa sampai 10 ataupun 20 tahun ke depan, Prof? Ya, betul. Seperti yang saya sampaikan, tantangan per tahun berbeda. Ya. Tapi, kalau boleh saya kasih clue, teman-teman di pemerintahan juga perlu genjot untuk meningkatkan produktivitas. Karena kita menghitung produksi itu, Mbak Nela, dari luas panen ya kali produktivitas sehingga menjadi total produksi. Luas panen kita tercatat 11,3 juta ton lah ya tahun 2025 kemarin ini. Artinya tahun 2026 jangan sampai turun. Tapi memang saya katakan tadi karena sangat tergantung pada musim. Kalau kekeringan sedikit, kalau ada gangguan pengairan atau sistem irigasi, itu sudah hampir pasti berpengaruh pada tingkat produksi. Dan seterusnya. Nanti 2027 tantangannya beda lagi. Nah, kalau satu faktor pengali yang dalam hal ini produktivitas ton per hektarnya itu bisa naik, jadi luas panen yang sama pun masih bisa lebih tinggi produksinya kan gitu dong ya. Apalagi kalau sampai luas panennya turun, misalnya konversi lahan berlebihan, dan di situ yang perlu dijaga. Satu ya, apa kata kuncinya? Penggunaan teknologi baru. Penggunaan syukur-syukur sampai kepada yang precision farming, smart farming dengan pertanian cerdas, kemudian dengan teknologi yang digitalisasi. Saya yakin kalau sampai ke sana kemungkinan masih ada harapan untuk resiliensi tadi atau keberlanjutan tadi. Kira-kira seperti itu, pelan-pelan harus mulai naik kelas, tingkatannya bukan sekedar subsistensi atau sekedar memenuhi kebutuhan sendiri, tapi sudah mulai membimbing, meyakinkan petani untuk mengarah kepada produksi yang berorientasi pasar. Kalau sudah seperti itu, petani mendapat jaminan harga. Jaminan harga nanti akan terus dia meningkatkan produksi produktivitasnya. Kira-kira seperti itu logika ilmu ekonominya. Ya. Nah, Prof, kita punya cadangan beras lebih dari 3 juta ton di gudang pemerintah ya. Apakah cadangan ini bisa dikatakan aman untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti gagal panen ataupun juga bencana yang berkaitan dengan iklim? Boleh disebut aman, tapi tidak aman selamanya toh, karena pengalaman 2015 kemarin menyalurkan cadangan yang ada di Bulog tidak semudah yang kita perkirakan. Rupanya dia bertahap dan berlapis juga, sehingga kita lihat harga gabah atau harga beras lah produksinya, produk berasnya sendiri itu kan lamban turunnya. Saya cek per hari ini masih di atas 16.050 rata-rata tentu saja. Sementara cadangan yang tadi kalau terlambat dibagikan, kalau terlambat disalurkan baik ke pasar maupun kepada program-program sosial, di situ yang juga berpengaruh pada tingginya harga beras tadi. Dan ingat inflasi 2000 awal Januari kemarin tanggal 5 itu, artinya inflasi bulan Desember, kita masih 2,92. Dan salah satu kontributornya tentu memang dari harga beras. Dari konteksnya, bagi saya mengartikan swasembada ini akan sangat bermanfaat dan berdampak bagi kesejahteraan petani dan masyarakat jika akses
jika masyarakat mampu membeli beras dengan terjangkau dengan baik dan kira-kira membawa manfaat kesejahteraan yang lebih banyak. Kira-kira gitu, Mbak Nela. Baik. Prof, apa yang bisa kita pelajari dari berbagai negara? Karena banyak juga negara-negara yang tidak bisa mempertahankan swasembada pangan mereka karena faktor-faktor seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, ataupun juga ketergantungan impor input pertanian. Nah, apa yang perlu diantisipasi oleh Indonesia? Baik, catatan Malaysia itu mereka tergantung pada impor sampai 35% ya, kadang 40% cukup besar. Tapi untungnya boleh disebut untung, di Malaysia itu akses atau pendapatan masyarakat untuk membeli beras itu cukup terjamin. Dan dari situ dengan kata lain bahwa security atau ketahanan masyarakatnya sendiri untuk mampu membeli beras itu menjadi sangat penting. Nah, tadi Anda bertanya negara lain misalnya yang sering fragil ya atau up and down, Filipina. Filipina juga masih tergantung pada impor. Nah, berbeda kasusnya dengan Thailand, Myanmar, apalagi Pakistan, India dan lain-lain yang memang surplus dari awal. Dan mereka itu tentu saja cukup atau sangat piawai dalam mengelola program-program mengarah kepada insentif bagi petani. Ya, insentif bagi petani. Sekali lagi, bagaimana petani merasa secure, merasa nyaman, sehingga petani tenang untuk meningkatkan produktivitasnya. Sepertinya kata kuncinya di situ. Apa konkretnya? Misal tadi untuk menghadapi perubahan iklim. Taruhlah nanti ada kekeringan walaupun tidak ekstrim seperti 2023, 2026. Nah, petani kita perlu disediakan minimal, kalaupun nggak harus free, tapi kalau tersedia membeli varietas padi yang betul-betul mampu adaptif terhadap kekeringan, ya, adaptif terhadap perubahan iklim tadi. Bahkan kalau beberapa varietas itu bisa tahan terhadap genangan air. Dan dari sana, kalau petani mampu secara fleksibel untuk menanam varietas yang memang adaptif itu, saya masih bisa berharap bahwa resiliensi kita masih cukup baik. Dan seterusnya. Satu ya, yang kedua mungkin kepastian harga. Kepastian harga itu bagaimana caranya seluruh ekosistem perberasan, bukan hanya di hulu ya, tapi di tengah dalam hal pembelian oleh penggilingan, pembelian oleh Bulog, ada jaminan harga, dan artinya petani merasa secure, sekali lagi merasa aman, dan kemudian petani juga tahun depan bisa merencanakan, oke, tahun depan saya akan melakukan tanaman seperti itu, dan seterusnya. Dan dari situ kita memang berharap teman-teman di pemerintahan juga banyak betul-betul melakukan pendampingan kepada petani. Di situ pentingnya peran penyuluh pertanian. Dan di situ, kemudian yang ketiga kalau boleh, dukungan research and development. Inovasi di kampus yang sudah banyak menghasilkan beberapa varietas, itu betul-betul perlu didiseminasi, perlu disebarkan kepada petani, sehingga petani merasa, oh ternyata teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas itu cukup banyak dan tersedia. Dan di situ minimal serentak di sentra-sentra produksi padi di seluruh Indonesia, ada 14 atau 15 yang kita cut surplus produksi, ada beberapa daerah yang memang masih defisit, dan setidaknya di sentra-sentra produksi itu petani kita merasa aman, merasa betul-betul mampu memiliki akses terhadap informasi, terhadap teknologi baru, syukur-syukur terhadap pembiayaan usaha taninya, dan ekosistem seperti itu yang perlu terus kita kembangkan. Baru kita mungkin berbicara yang lebih strategis, apakah sudah waktunya Indonesia untuk mampu berperan, berkiprah di minimal pasar regional, ya. Dan di situ ada PR lagi, bagaimana daya saing dari produk beras kita, minimal dari beras dulu ya,
itu bisa head to head dengan teman-teman produksi dari Vietnam dan dari Thailand kok. Karena kita ada kekhasan, kita memiliki varietas yang lebih pulen misalnya, kemudian bisa masuk ke dunia internasional dan lain-lain. Itu step yang harus dilalui sehingga kita mampu mengarah kepada sustainability tadi atau keberlanjutan swasembada itu sendiri. Ya, Prof, tidak hanya soal swasembada beras, tapi pemerintah juga menargetkan untuk swasembada di sektor ataupun komoditas lainnya ya, seperti ada jagung, singkong. Nah, kalau Prof melihat sejauh ini pemetaan dan juga langkah yang dilakukan pemerintah, apakah sudah cukup strategis? Jagung mungkin ada harapan ya untuk mengarah kepada minimal memenuhi kebutuhan sendiri. Ingat jagung ada dua, Mbak Naila, ada jagung untuk pangan, jagung untuk pakan. Ya, untuk pakan itu untuk pakan ternak terutama ya, jenisnya berbeda. Kalau Anda menggunakan varietas Arjuna, Willis dan lain-lain, BC itu untuk jagung ya. Tadi saya menemukan varietas untuk yang lain. Dan konteksnya dari sana baru dipakai untuk pakan ternak. Nah, untuk pakan ternak itu sama tadi security atau keterjaminan harga jual sekarang sih 6 ribuan dan ada lah ya. Dan dari situ petani merasa bersemangat untuk meningkatkan produksi produktivitasnya. Tapi kalau pada saat harga tinggi kemudian pada saat panen kemudian harganya tidak tinggi, dan itu yang harus diantisipasi. Itu poin saya, sistem insentif yang saya masukkan tadi seperti itu. Apakah ada harapan untuk kedelai? Mungkin masih agak jauh ya, karena kita kedelai sudah beda dengan yang dulu. Kita sekarang masih harus tergantung pada impor. Tapi oke lah, nggak usah ke kedelai dulu. Kita mulai dari padi dan jagung. Tentu saja kalau komoditas yang lain yang kita memang sudah surplus, seperti kelapa sawit, saya pikir beda lah perlakuannya. Dan dari sana, dalam ekonomi pertanian itu tidak pernah berbicara single commodity. Kita pasti berbicara satu ekosistem dari hulu, tengah, kemudian ke hilir. Dan dari situ Anda mungkin masih ingat pemerintah juga mengerjakan atau mencanangkan program untuk hilirisasi. Hilirisasi itu artinya meningkatkan nilai tambah. Jadi produk yang dihasilkan oleh petani, bagaimana nilai tambahnya ditingkatkan sehingga menghasilkan tambahan keuntungan, tambahan pendapatan bagi petani. Dan seterusnya. Apakah kita harus swasembada semua komoditas? Mungkin tidak ya. Untuk beberapa komoditas yang memang kita tidak punya, seperti gandum, tentu saja kita masih harus tergantung 100% pada impor. Tapi untuk komoditas lain, misalnya bawang merah kita masih oke, ya. Ayam kita masih oke. Kemudian kalau bawang putih tidak, kita masih impor dan lain-lain. Jadi peta dari komoditas strategis atau kita sebut bapokting nih, bahkan bahan pokok dan penting, itu tetap harus dilakukan dan neracanya terus dibuat setiap secara berkala bulanan sampai kepada tahunan. Dari sana kita bisa pilih strategi. Sekali lagi, nggak mungkin semuanya, karena memang toh dalam perdagangan internasional kita juga masih bergantung pada impor toh, karena kita berharap juga produk kita yang lebih, kita bisa ekspor ke negara lain kan gitu logikanya. Di dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor adalah suatu hal yang normal, sehingga kita yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif kita bisa berbicara di dunia internasional. Demikian pula sebaliknya. Dan dari sana, konteks perencanaan yang matang, baik untuk di hulu, kemudian di tengah, dan di hilir, menjadi satu kunci dari program kita. Oleh karena itu, Mbak Nela, saya tambahkan, bagi kita kan punya beberapa konsep tuh, beberapa strategi, bukan hanya swasembada, tapi ketahanan pangan, toh. Yes. Kalau ketahanan pangan lebih luas dari sekedar swasembada. Ketahanan pangan itu bagaimana masyarakat memiliki akses yang baik terhadap pangan, minimal pangan pokok dan penting ya. Syukur-syukur pangan yang mampu menyehatkan sehingga kita mampu
hidup produktif berkelanjutan. Kemudian di konsep atau di undang-undang pangan kita sendiri itu ada konsep juga kemandirian pangan dan ada konsep kedaulatan pangan bahkan. Dan dari sana kita tidak hanya berpikir satu commodity base, tapi sekali lagi akses bagi masyarakat secara umum. Nggak usah jauh-jauh, misalnya kalau Singapura kan nggak punya lahan tuh, tapi dia ketahanan pangannya bagus karena punya income untuk membeli komoditas. Nah, beda dengan kita konsepnya. Kalau kita kalau yang memiliki daya saing, kita yang memiliki keunggulan komparatif, tentu saja kita kalau bisa produksi sendiri. Demikian juga sebaliknya, kalau kita surplus, kita bisa ekspor. Untuk komoditas pangan lain, tadi saya sudah menyebut sawit, kemudian kopi, kakao, tentu saja kita mengandalkan ekspor dari situ kan, termasuk juga yang sedang digenjot lagi adalah kelapa dalam. Kelapa dalam itu kelapa yang tinggi tadi, bukan kelapa sawit. Itu juga menjadi salah satu prioritas. Dan dari situlah secara bertahap komoditas-komoditas yang memang kita mampu, go ahead, teruskan. Tapi kalau memang yang 100% tergantung, mungkin nggak harus kita paksakan ya, karena toh alokasi sumber dayanya kita harus pilih mau prioritas yang mana gitu. Terakhir Prof, Anda pernah menyatakan dalam sebuah artikel bahwa swasembada ini bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kemandirian. Nah, apakah Indonesia sudah siap naik kelas dari sekedar swasembada yang tadi Anda katakan bisa mencapai ketahanan pangan dan bahkan lumbung pangan dunia? Kalau target dari pemerintahan Kabinet Merah Putih toh kan sampai 2029 toh, jadi memang bertahap. Betul-betul kalau membaca Akta Cita yang ditargetkan itu Akta Cita kedua terutama adalah untuk mencapai kemandirian pangan melalui swasembada, kan itu bahasanya ya. Dan dari situlah pelan-pelan nanti kita bisa menjadi lebih pede, lebih percaya diri di dunia internasional. Tentu saja tidak hanya mulai dari beras, tapi mungkin dari komoditas pangan yang lain dan seterusnya. Kalau Akta Cita yang seluruh dari 8 itu kan 4 secara langsung, bahkan mungkin 6 itu berhubungan dengan pangan loh. Jangan main-main di situ. Dan dari entry point di sini, kalau semangat, kemudian pace, kecepatan, bahkan mungkin kekuatan, resiliensi bisa terus dilakukan, tentu yang mengarah kepada pencapaian kemandirian, bahkan mungkin kedaulatan, ya kita harus terus dukung agar lebih realistis tentu saja di lapangan, tidak menggunakan mekanisme yang merugikan, tapi mekanismenya kebijakannya menguntungkan, menjadi insentif bagi petani setidaknya, dan syukur-syukur bagi pelaku atau konsumen yang lain. Baik, semoga pencapaian ini bisa diikuti oleh komoditas lainnya ya Prof ya. Nanti kita akan tunggu seperti apa untuk pencapaian pemerintah di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih Prof Busnanul Arifin, Guru Besar Ekonomi Pertanian IPB, sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami masih akan kembali untuk Anda usai jeda berikut ini.